Setelah mengatakan itu, Isyana menuangkan 3 cangkir teh merah keemasan untuk 3 orang dari teko teh mendidih, dan berkata, "Teh ini dibuat dari kue teh Ibu Puca. Sejak kamu kecil, apapun yang kamu inginkan, aku tidak pernah pelit. Hanya teh ini, aku benar-benar tidak ingin memberikannya padamu. Jadi hari ini akan menjadi lapisan gula pada kue untuk kalian bertiga." Ketika mereka bertiga mendengar ini, mereka tertegun tak bisa berkata-kata. Tidak ada yang menyangka bahwa di pot ini, Isyana sedang memasak kue teh yang merupakan ibu dari semua Puca. Mereka tumbuh di sampingnya sejak mereka masih anak-anak dan tahu bahwa Isyana adalah seorang peminum teh yang rajin, dan juga tahu bahwa harta terpentingnya bukanlah barang antik yang berharga, juga bukan kekayaan yang tak ada habisnya, melainkan ibu Puca yang semakin berkurang ketika dia meminumnya seteguk. Bagi Isyana, pentingnya kue teh ini sangat luar biasa, dan tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia ini. Karena itu, selama ini, dia tidak pernah berbagi ibu Puca dengan siapapun, Tama menjadi satu-satunya pengecualian. Melihat penampilan kaget ketiga orang itu, Isyana tersenyum tipis dan berbicara, "Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat minum pil yang diberikan oleh Tuan Renza. Kalau begitu duduk dan minum secangkir teh dan kembali istirahat lebih awal." Ketika ketiga orang itu mendengar ini, mereka langsung menganggukkan kepala sambil tersenyum. Ketiga orang itu akan menyajikan pil peremajaan. Thomas tiba-tiba teringat sesuatu, dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Tuan Renza, ada satu hal yang saya berani minta untuk Anda ajarkan." Tama berkata, "Tolong bicara, Tuan Thomas." Thomas berkata, "Tuan Renza baru saja mengatakan bahwa satu pil peremajaan dapat memperpanjang hidup Anda selama 20 tahun. Bisakah setengahnya memperpanjang umurmu selama 10 tahun? Tama mengangguk, "Ya." Thomas langsung bergembira. Matanya melirik kue teh Isyana yang melengkung dengan pisau teh. Dengan hormat berkata, "Nona, saya ingin meminjam pisau teh Anda untuk menggunakannya." Isyana bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu ingin memberikan setengah dari ramuan itu kepada istrimu?" "Ya." Thomas menganggukkan kepalanya dan berkata, "Dia dan saya telah bersama selama hampir 70 tahun, dan sekarang dia berada di kaki terakhirnya, jadi dia tidak punya waktu beberapa tahun lagi. Jika saya memperpanjang hidup saya selama 20 tahun, saya benar-benar tidak tahan memikirkan hidup sendiri begitu lama." Isyana mengangguk, "Kamu telah berbagi kehidupan bersama, kamu benar-benar tidak bisa hanya menjaga dirimu sendiri." Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan pisau teh itu kepada Thomas. Dia menerima pisau dan dengan cepat berterima kasih padanya, dan hendak memisahkan pil di tempat. Tama berbicara saat ini, Tuan Thomas tidak perlu repot. Thomas sedikit terpana dan tanpa sadar menatap Tama. Tama sudah mengeluarkan pil peremajaan lain dan menyerahkannya kepada Thomas, sambil berkata, "Yang ini untuk istrimu, tolong sampaikan untukku." Saat kata-kata ini keluar, tidak hanya Thomas yang ternganga, tetapi bahkan Isyana tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tama akan dapat mengeluarkan pil peremajaan berharga lainnya dan memberikannya kepada istri Thomas, yang belum pernah dia temui. Beberapa kali Tama datang ke Mountain Manor ini, istri Thomas mengambil inisiatif untuk menghindari kecurigaan dari yang lain dan tidak pernah bertemu Tama. Dan ini adalah pertama kalinya Tama memberikan pil peremajaan kepada orang asing yang belum pernah dia temui. Alasan mengapa dia ingin melakukan ini juga sepenuhnya karena dia berterima kasih kepada Isyana karena telah menyelamatkan nyawanya. Ketiga lelaki tua di depannya ini semuanya adalah yatim piatu yang dibesarkan Isyana. Adapun istri Thomas, dianggap bahwa dia juga harus menjadi seseorang yang lebih dipercaya Isyana. Tama selalu merasa Isyana telah memberinya cincin ajaib, menyelamatkan nyawanya, dan bantuan ini begitu besar sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana mengembalikannya, jadi dia juga sedikit lebih murah hati kepada orang-orang di sekitar Isyana. Menurut Tama,
Kebaikan setetes air dibalas dengan mata air, dan dengan Isyana menyelamatkan nyawanya sendiri, belum lagi beberapa pil peremajaan, tidak ada salahnya membiarkan dirinya membuat tungku pil peremajaan khusus untuk mereka. Saat ini, Thomas, meski hatinya kaget dan bersemangat, tapi tidak berani mengambil obat di bawah tangannya tanpa izin, jadi dia hanya bisa melihat Isyana, menunggu persetujuannya. Meskipun Thomas tidak tahu mengapa Tama begitu baik kepada mereka bertiga, dan bahkan istrinya sendiri, dia tahu satu hal dengan jelas di dalam hatinya, bahwa semua ini pasti bukan karena mereka tapi pasti karena nona mudanya sendiri. Dengan kata lain, alasan mengapa Tama begitu murah hati adalah murni karena wajah nona mudanya sendiri. Adapun mereka awalnya dibesarkan oleh Isyana, dan sudah berterima kasih padanya, jadi bagaimana mereka berani mengkonsumsi wajah Isyana untuk keuntungan mereka sendiri saat ini. Oleh karena itu, apakah pil peremajaan ini dapat dikumpulkan atau tidak tergantung pada apakah nona muda mereka mengizinkannya atau tidak. Isyana menatap Tama dalam-dalam, hatinya pasti tersentuh, dan kemudian dia berkata kepada Thomas, Tuan Renza memiliki beberapa niat baik, jadi jangan ragu untuk melalaikan mereka. Berlututlah atas nama istrimu untuk berterima kasih kepada Tuan Renza atas restunya. Thomas sangat gembira, dan buru-buru berlutut lagi, dan berkata dengan saleh, terima kasih atas restu dari Tuan Renza. Tama tidak punya pilihan selain membiarkannya berlutut, lalu menyerahkan pil itu ke tangannya, sambil berkata, Tuan Thomas, cepat bangun dan minum obatnya. Baru saat itulah Thomas perlahan bangun, saling memandang dengan dua orang tua di sampingnya. Mereka bertiga secara bersamaan memasukkan pil peremajaan ke dalam mulut mereka. Keajaiban pil sekali lagi terwujud sepenuhnya. Tubuh ketiga orang ini semuanya mengalami perubahan drastis untuk memutar balik waktu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika Isyana menyaksikan ketiga orang ini berangsur-angsur berubah dari tua menjadi jauh lebih muda, matanya tidak bisa menahan air mata. Seperti yang dia katakan, setelah akhir Perang Dunia II, dia tidak terus mengadopsi anak yatim piatu karena semakin sulit baginya untuk menghindari kejaran Victoria. Omong-omong Thomas dan yang lainnya harus menjadi satu-satunya buah yang tersisa dari anak yatim piatu yang dia adopsi. Jika mereka bertiga meninggal, Isyana akan benar-benar kesepian, dan bisa jadi itu adalah kesepian yang berlangsung selama 100 tahun dan tidak dapat dikembalikan sampai kematiannya. Oleh karena itu, meskipun dia bersikap sangat lembut terhadap ketiganya, dia sudah memiliki beberapa perasaan ketergantungan di hatinya. Fakta bahwa ketiga orang ini dapat hidup selama 20 tahun lagi menandakan bahwa kesepiannya akan berkurang 20 tahun. Ketika Isyana tersentuh oleh apa yang telah dilakukan Tama, Tama berkata dengan sangat serius kepada ketiga lelaki tua itu. Tuan-tuan, kali ini meminum pil peremajaan, harapan hidup kalian bertiga akan lebih dari 100 tahun, agar tidak membuat dunia luar curiga. Tuan Thomas sebaiknya pergi dan berinvestasi di lembaga penelitian medis, agar ketika dunia luar mempertanyakan mengapa kamu tidak menjadi tua, Anda menyebutkan investasi dan itu bisa dianggap sebagai penjelasan yang bisa dibenarkan. Tanpa pikir panjang, Thomas berkata, jangan khawatir, Tuan Renza, saya pasti akan berinvestasi di beberapa bisnis dan organisasi. Tama mengangguk dan berkata kepada Jayakarsa, Tuan, matahari berada di posisi yang tinggi, dan dia tiba-tiba mengalami perubahan seperti itu. Dia juga harus memperhatikannya agar tidak menimbulkan kecurigaan terlalu banyak orang. Jayakarsa berkata tanpa berpikir, Tuan Renza, saya telah memutuskan, tidak lagi kembali ke modal. Di masa depan, saya akan tetap berada di sisi Nona. Dean Freddy juga tersenyum dan berkata, saya telah mengikuti Nona, hampir tidak ada kontak dengan dunia luar, secara relatif akan lebih aman.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.